Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayyuhal ikhwah di program membaca Tafsir Munir pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 yang bertepatan dengan jam 19:32 waktu Indonesia Barat. Baik, mari kita menuju ke bukunya. Seperti biasa, yang pertama marilah kita bacakan suratul Fatihah untuk pengarang buku ini, yaitu Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, ayyuhal ikhwah, pada malam hari ini kita akan menyelesaikan 3 pembahasan. Baik, langsung saja. Yakni setelah kesempatan yang sebelumnya kita telah membahas bagaimana kearapan Al-Quran, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana penerjemahan Al-Quran menurut perspektif Syekh Wahbah Az-Zuhaili di tafsir beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, penerjemahan Al-Quran. Hukumnya haram atau tidak sah menurut pandangan syariah. Kami ulang kembali. Hukum penerjemahan Al-Quran haram dan tidak sah menurut pandangan syariah. Penerjemahan nazam atau susunan Al-Quranul Karim. Sebab hal itu tidak mungkin dilakukan karena karakter bahasa Arab yang Al-Quran turun dengannya berbeda dengan bahasa-bahasa lainnya. Tayyib. Di dalam bahasa Arab terdapat majaz, isti'arah, kinayah, tasbih, dan bentuk artistik lainnya. Ya, ada majaz, ada isti'arah, ada kinayah dan tasbih, dan bentuk-bentuk artistik lainnya yang tidak mungkin dituangkan dengan kata-katanya ke dalam wadah bahasa lain. Seandainya hal ini dilakukan, niscaya rusaklah maknanya dan akan pincanglah susunannya. Juga akan terjadi keanehan-keanehan dalam pemahaman makna-makna dan hukum-hukum. Juga akan hilang kesucian Al-Quran, lenyap keagungan dan keindahannya, sirna balaghahnya, kefasihannya yang merupakan faktor kemu'jizatannya. Baik, ayo ikhwan. Di antara alasan kenapa Al-Quran menerjemahkannya itu hukumnya haram dan tidak sah, karena tadi di dalam bahasa Arab ini yang menjadi bahasa Al-Quran terdapat istilah-istilah balaghah yang itu apabila terjadi diterjemahkan kepada bahasa yang lainnya akan terjadi kecacatan hal tersebut pada penerjemahannya. Baik. Namun menurut syariat boleh menerjemahkan makna-makna Al-Quran atau menafsirkannya dengan syarat bahwa ia tidak disebut Al-Quran itu sendiri. Oke.
Jadi kalau ada orang menerjemahkan Al-Quran, kemudian dia mengatakan bahwa terjemahan ini adalah Al-Quran, maka dia haram, telah berbuat haram. Contoh misalnya, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Terus dia mengatakan bahwa kalimat innalladzina kafaru ini Al-Quran, maka itu salah dan haram. Tapi kalau kita mengatakan ini adalah terjemahan Al-Quran, tapi dia bukan Al-Quran, hanya terjemahannya saja, yang itu bisa terjadi kesalahan dan kekurangan. Baik, ayo ikhwan, kita lanjutkan. Baik. Oh, maaf. Kita ulang. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Betapapun akuratnya terjemahan tersebut. Ayo ikhwan. Terjemahan tidak boleh dijadikan pegangan dalam menyimpulkan hukum-hukum syariah atau hukum-hukum syar'i. Sebab pemahaman maksud dari suatu ayat mungkin saja salah kalau menggunakan terjemahan. Dan penerjemahannya ke bahasa lain juga mungkin salah. Maka kalau itu benar-benar terjadi, maka penerjemahannya salah, maka tentu pemahaman yang diambil dari terjemahan tersebut juga akan terjadi kesalahan. Dengan adanya dua kemungkinan ini, maka kita tidak boleh bertumpu kepada terjemahan. Ayoul ikhwan. Taib. Syawaba menjelaskan di footnote-nya, inilah yang terjadi sekarang. Al-Quran diterjemahkan ke dalam sekitar 50 bahasa. Semuanya merupakan terjemahan yang kurang atau cacat dan tidak dapat dipercaya. Alangkah baiknya seandainya terjemahan-terjemahan itu dihasilkan oleh para ulama Islam yang terpercaya. Berarti ketika ada Al-Quran, kita baca Al-Qurannya, kemudian ada terjemahnya, ketika nanti kita membaca tafsir tersebut, maka hati-hati ikhwah. Perlu untuk sampai lebih fokus kepada ayatnya. Terjemah hanya untuk membantu saja. Ingat kata Syekh Syawab Zuhali, kita tidak boleh bertumbuh kepada terjemahan. Kemudian, sholat tidak sah dengan membaca hanya terjemahannya. Di Tafsir Ar-Razi beliau menjelaskan pada buku jilid pertama halaman 209. Dan membaca terjemahan tidak dinilai sebagai ibadah. Sebab Al-Quran merupakan nama bagi komposisi dan makna. Baik. Lah, komposisi adalah ungkapan-ungkapan Al-Quran dalam mushaf. Sedangkan makna adalah apa yang ditunjukkan oleh ungkapan-ungkapan tersebut. Ada komposisi, ada makna Al-Quran. Komposisi Al-Quran adalah ungkapan di dalam mushaf Al-Quran. Dikatakan misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Misalnya. Kemudian apa yang ditunjukkan dari komposisi ini? Pertama dimulai dari nida, kemudian setelah itu adalah fi'il amar dan seterusnya ayyuhal ikhwah. Susunan komposisi ini mengandung makna bahwa kalau dimulai dari ya nida maka panggilannya kepada, kemudian kalau dimulai dari fi'il amar maka maknanya adalah demikian. Lah, komposisi ini mengarah kepada ungkapan-ungkapan makna daripada komposisi tersebut. Dan hukum-hukum syariah yang dipetik dari Al-Quran tidak diketahui kecuali dengan mengetahui komposisi dan maknanya. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah, maka tidak cukup sekali hanya misalnya kita melihat Al-Quran kemudian kita menyimpulkan sebuah hukum. Tidak. Tapi kita perlu untuk memahami fan ilmu yang lainnya. Thayyib ayyuhal ikhwah,
Demikianlah perihal tentang terjemahan Al-Quran. Poin yang pertama yang bisa kita sampaikan adalah menerjemahkan Al-Quran itu haram kalau terjemahan itu disebut sebagai Al-Quran. Namun boleh misalnya menerjemahkan Al-Quran ini untuk menerjemahkan makna-makna Al-Quran dan menafsirkannya. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi terjemahan itu tidak disebut sebagai Al-Quran itu sendiri. Maka dari itu, ini penting untuk kita ketahui oleh ikhwah. Kemudian poin yang terakhir tadi bahwa Al-Quran itu merupakan nama bagi komposisi dan makna. Terhadap ada komposisi dan makna, dan dua hal ini yang perlu untuk kita sadari. Yang menjadi alasan bahwa tidak bisa Al-Quran itu diterjemahkan kepada bahasa tertentu, kemudian terjemahan ini dikatakan sebagai apa? Sebagai Al-Quran. Karena tadi keindahan bahasa Arab seperti majaz, isti'arah, kemudian ada istilah yang lainnya yang kita sebut tadi adalah tashbih, kemudian kinayah. Itu kalau andai kata diterjemahkan ke bahasa yang lainnya, itu bisa terjadi kekacauan terhadap makna yang diharapkan oleh Al-Quran. Demikian ayolah ikhwah, poin yang bisa kita pahami pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ketika antum memegang terjemahan Al-Quran, Anda mantap bahwa saya membaca ini nggak dapat pahala nih. Yang dapat pahala adalah ketika saya membaca Al-Quranul Karim. Terima kasih. Mari kita akhiri majelis kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dari saya Fakhri, terima kasih. Mohon bisa disebarluaskan video ini kepada teman-teman yang lainnya, dan insya Allah akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.